Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama saya perkenalkan, nama saya Emal Firfiansyah. Perkenalkan, nama saya Aji Udayo Destira. Perkenalkan, nama saya Said Rojan Muzaffar. Perkenalkan, nama saya Emala Arsi Inayah. Nama saya Risma Sabrina Dari dari kelas kelas 12 IPA 1. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, poin A tentang kromosom dan DNA RNA akan disampaikan oleh Said Rozaan tentang kromosom. Langsung saja. Kromosom merupakan struktur berupa benang halus membawa informasi genetik gen. Kromosom ada di dalam setiap inti sel makhluk hidup. Tubuh kromosom terdiri oleh benang-benang kromatin yang disusun oleh asam glukoside atau DNA serta RNA dan protein. Komposisinya terdiri dari 60% protein, 35% DNA, dan 5% RNA. Fungsinya kromosom ada 3, sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diturunkan dari induk ke anak sampai bentuk sifat dan ciri khas individu itu. Berperan penting dalam proses pembelahan sel, menentukan jenis kelamin sebuah individu. Struktur bagian kromosom ada sentromer, kromatin, telomer, kromomer, satelit. Jenis-jenis kromosom berdasarkan fungsi. Menurut fungsinya, kromosom dibagi menjadi 2. Kromosom tausom atau tubuh, yaitu kromosom yang memberikan ciri-ciri yang ada pada tubuh makhluk hidup. Kromosom genosom atau kromosom kelamin, yakni kromosom yang menentukan jenis kelamin organisme pemilik kromosom itu. Berdasarkan letak sentromer. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4 jenis, yaitu telosentrik. Telosentrik adalah kromosom yang letak sentromera berada di ujung lengan kromosom. Metasentrik adalah kromosom dengan sentromer yang berada di tengah lengan kromosom. Sentrosentrik adalah kromosom yang letak sentromera berada di dekat ujung salah satu lengan kromosom tersebut. Submetasentrik adalah kromosom yang letak sentromera berada hampir di tengah kromosom tersebut. Berdasarkan jumlah sentromera, kromosom dibagi menjadi 4 jenis, yaitu asentrik. Asentrik adalah kromosom yang tidak mempunyai kromosom. Monosentrik adalah kromosom yang hanya mempunyai 1 kromosom. Disentrik adalah kromosom yang mempunyai 2 sentromer. Polisentrik adalah kromosom yang mempunyai banyak sentromer, lebih dari 2. Ukuran dan bentuk kromosom. Kromosom akan lebih mudah dalam dilihat apabila digunakan teknik pewarnaan yang khusus selama nukleus membelah. Ini disebabkan karena pada saat kromosom mengadakan kontraksi sehingga menjadi lebih tebal, lagi pula dapat menghisap zat warna lebih baik daripada kromosom yang terdapat dalam inti tersebut. Inti istirahat. Kelainan kromosom. Penyimpangan kromosom adalah gangguan pada isi kromosom normal sel, merupakan penyebab utama kondisi genetik pada manusia, seperti sindrom Down. Beberapa kelainan kromosom tidak mempunyai penyakit pada operator. Ada 2 jenis kelainan kromosom, yaitu kelainan pada jumlah kromosom, di mana terdapat jumlah kromosom yang berlebihan. Kedua, kelainan pada struktur kromosom, di antaranya adalah delisi pada kromosom yang menyebabkan kromosom pendek dan dari kromosom normal. Inversi pada kromosom yang menyebabkan kromosom lebih panjang dan normal berpindah bagian satu kromosom ke bagian kromosom yang lain atau disebut dengan transloka. Terima kasih, itu penjelasan saya tentang kromosom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tadi sudah dijelaskan oleh saudara kita Sayyid Ruzaan tentang kromosom. Kemudian yang kedua yaitu tentang DNA dan RNA yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian DNA dan RNA. Yang pertama kita akan membahas tentang DNA ya. DNA atau deoksiribonukleis acid merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplas. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Kemudian struktur DNA. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Kemudian ada pun fungsi DNA. Fungsi DNA sebagai materi genetik memiliki beberapa fungsi pada tubuh makhluk hidup, diantaranya yaitu 1. Membawa informasi genetik. 2. Memiliki peran dalam pewarisan sifat. 3. Mengekspresikan informasi genetik. Yang keempat, menyintesis molekul kimia lain. Dan yang terakhir, menduplikatkan diri atau bereplika. Kemudian sifat DNA. Berikut beberapa karakteristik dari DNA yang terdapat dalam makhluk hidup. Yaitu yang pertama, jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Kemudian bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Dan yang terakhir, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Jadi itu penjelasan tentang DNA secara singkat. Kemudian lanjut ke RNA atau ribonucleic acid, adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Kemudian struktur RNA. Berbeda dengan DNA, RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu yang pertama gula 5 karbon atau ribosa, gugus fosfat membentuk punggung RNA bersama ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin berbeda yaitu sitosin dan urasil, dan yang terakhir gugus fosfat. Kemudian fungsi RNA. RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Kemudian macam-macam RNA. RNA terus ini ada 2, yaitu RNA genetik dan RNA non genetik. Adapun RNA non genetik memiliki 3 macam. Yang pertama RNA duta, yang kedua RNA pemindah, dan yang terakhir RNA ribosom. Jadi itu penjelasan singkat tentang DNA dan RNA. Setelah ini ada penjelasan lagi yang poin B yang akan dijelaskan oleh Aji Yuda Yudhistira tentang alel dan gen, hubungan dengan pewarisan sifat. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Setiap kromosom memiliki ratusan lokus, sehingga di dalam sel terdapat ribuan gen.
Misalnya, diperkirakan terdapat 26.000 hingga 40.000 gen pada tubuh manusia dengan 46 kromosom. Hal ini juga menyebabkan satu individu dapat memiliki ribuan sifat. Terdapat 3 macam komponen penyusun gen, yaitu rekon, muton, dan histon. Rekon adalah komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Muton adalah komponen yang lebih besar dari rekon dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Dan yang terakhir ada histron yang adalah komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Ada 2 hal yang menentukan tipe-tipe gen, yaitu sifat dan perannya. Berdasarkan sifatnya, gen terbagi menjadi 3, yaitu gen dominan, gen setengah dominan, dan gen resesif. Sedangkan berdasarkan peran, gen terbagi menjadi 2, yaitu gen struktural dan gen regulator. Di dalam kromosom, gen memiliki beberapa peranan penting, yaitu fungsi dan sifat. Fungsi gen antara lain sebagai jarah atau partikel tersendiri dalam kromosom, membawa informasi genetik dari generasi ke generasi dan mengatur proses metabolisme dan perkembangan pada organisme. Dan yang ada sifat gen. Sifat gen mengandung materi genetik dan dapat menduplikasikan diri. Setiap gen memiliki fungsi yang berbeda-beda, dan yang terakhir ditentukan oleh kombinasi basa nitrogennya. Alel. Alel adalah pasangan gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog dengan tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Susunan gen dan alelnya dalam kromosom homolog disebut genotype. Pada suatu individu ada 3 kemungkinan genotype yang dapat ia miliki, yaitu yang pertama ada genotype homozigot dominan dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen dominan. Contohnya adalah 2A besar atau AA. Yang kedua ada genotype homozigot resesif dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen resesif. Contohnya 2AA kecil. Yang ketiga ada genotype heterozigot dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen berbeda, yaitu 1 gen dominan dan yang kedua ada 1 resesif. Contohnya A besar dan A kecil. Alel memiliki dua jenis, yaitu alel tunggal dan alel ganda. Alel tunggal yaitu gen yang hanya memiliki 1 gen sealel sehingga hanya muncul 1 sifat saja. Contoh, gen A untuk pigmentasi kulit, gen A besar untuk pigmentasi kulit, dan gen A kecil tidak menghasilkan pigmentasi kulit. Alel ganda. Alel ganda adalah gen yang memiliki lebih dari 2 pasangan sealel dan menempati lokus yang sama. Pada alel ini yang akan muncul adalah beberapa sifat. Contoh adalah golongan darah sistem ABO manusia. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu penjelasan tentang alel dan gen hubungan dengan pewarisan sifat yang dijelaskan oleh saudara kita, yaitu Haji Yuda Yudhistira. Kemudian poin yang C yang akan disampaikan oleh Risma Sabrina tentang tahapan-tahapan proses sintesis protein. Langsung saja. Sintesis protein adalah pembentukan protein dari asam amino. Sintesis protein melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Sintesis protein dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Yang pertama, transkripsi, yaitu proses pencetakan atau penulisan ulang DNA ke dalam mRNA dalam kurung kodon. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Pada tahap ini, setiap basa nitrogen DNA dikodekan ke dalam basa nitrogen RNA. Misalnya, jika urutan basa nitrogen DNA adalah ACT, TAC, CAA, maka urutan mRNA hasil transkripsi adalah UGA, AUG, GTU. Yang kedua yaitu translasi, tahap penerjemahan kode dari mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Tahap ini terjadi di dalam sitoplasma dengan bantuan ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel di stiplasma yang berperan dalam sintesis protein.
Ribosom terdiri dari dua bagian, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Ribosom mengandung protein dan RNA atau RNA ribosom. Pada tahap translasi kode genetik atau kodon, dari mRNA diterjemahkan menjadi rangkaian asam amino. Kodon merupakan urutan 3 bahasa nitrogen pada mRNA. Setiap urutan 3 bahasa tersebut memiliki arti khusus yang dapat diterjemahkan dalam proses translasi. Urutan 3 bahasa tersebut dikenal sebagai triplet, misalnya AUG, AAA, UCA, dan UUA. Terus itu translasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi. Translasi diawali ketika mRNA dan tRNA inisiator berkaitan dengan ribosom subunit kecil. Molekul tRNA inisiator merupakan molekul yang membawa asam amino pertama dan merupakan komplemen kodon AUG, kodon start, biasanya membawa asam amino metionin. Yang kedua, elongasi. Elongasi terjadi setelah tRNA kedua berkaitan dengan kodon berikutnya setelah kodon start. Misalnya kodon lain setelah kodon start adalah CUC, maka akan berkaitan dengan antikodon tRNA GAG yang membawa asam amino asam glumat. Kedua, asam amino metionin dan asam glutamat akan berkaitan dengan bantuan enzim peptidyl transferase. Yang ketiga, terminasi. Translasi akan terhenti ketika ribosom mencapai kodon stop pada mRNA. Kodon stop yang dimaksud yaitu UAA, UAG, UGA. Kodon stop tidak berkaitan dengan tRNA, namun berkaitan dengan protein khusus yang disebut release faktor atau faktor pelepas. Dari proses inisiasi, elongasi, terminasi tersusun berbagai macam asam amino yang disebut sebagai protein atau polipeptida. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu penjelasan dari saudari kita Risma Sabrina tentang tahapan-tahapan proses sintesis protein. Setelah ini poin yang terakhir yaitu poin D akan dijelaskan oleh Emalah Arsy Inayah tentang contoh soal terkait kasus pembentukan asam amino. Langsung saja, Cido. Saya ingin membacakan soal dan pembahasan tentang kasus pembentukan asam amino. Nomor 1, bahan dasar yang dibutuhkan dalam sintesis protein adalah jawabannya asam amino, karena penyusun dasar yang dibutuhkan untuk mensintesis protein yaitu asam amino. Nomor 2, fungsi ADN adalah jawabannya adalah fungsi ADN adalah berhubungan dengan sintesis protein. Adanya tidak dipengaruhi oleh sintesis protein, berhubungan dengan penurunan sifat. Nomor 3, suatu jenis asam amino esensial dibangun oleh jawabannya adalah 3 basa nitrogen tertentu. Asam amino tersusun atas 3 buah basa nitrogen tertentu yang dikenal sebagai tripleti. Setiap urutan 3 basa nitrogen tersebut memiliki arti khusus yang dapat diterjemahkan dalam proses translasi. Urutan 3 basa nitrogen ini disebut juga sebagai kodon. 4. Selama berlangsungnya tahap translasi pada sintesis protein terjadi peristiwa. Jawabannya penerjemah dRNA oleh tRNA. Mekanisme sintesis protein terjadi dalam 2 tahap, yaitu transkripsi dalam translasi. Transkripsi merupakan proses pencetakan atau penulisan ulang DNA ke dalam mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Translasi adalah proses penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada dRNA oleh tRNA menjadi urutan asam amino polipeptida. Tahap ini terjadi di dalam
sitoplasma dengan bantuan ribosom. Proses duplikasi rantai DNA, pencetakan RNA dan DNA, dan pengenalan daerah gen berlangsungnya pada tahap transkripsi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu poin terakhir yang dijelaskan oleh Emalah Arsinaya. Mungkin ini aja poin-poin yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya mewakili seluruh teman kelompok saya, meminta maaf bila ada salah kata, bila ada perkataan kami yang tidak enak, mohon dimaafkan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, karena yang maha sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja yang dapat kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.